Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, khususnya bagi para Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya, Anissa Husnuzan, tentunya dalam Bincang Kampus, edisi spesial pada hari ini karena kita akan berbincang-bincang dan tentunya banyak mengulik nih tentang bagaimana pengalaman magang dari teman-teman mahasiswa magang dari Universitas Negeri Makassar di Tribun Timur. Untuk itu izinkan saya menyapa teman-teman mahasiswa magang kita hari ini. Yang pertama ada Ardisa. Halo Ardisa. Gimana, boleh dong sapa-sapa dulu teman-teman Tribuners yang masih ada di rumah. Gimana kabarnya Ardisa? Halo Tribuners, kabar saya baik Kak. Oke, alhamdulillah. Kalau Ardisa sendiri dari jurusan mana? Kalau saya dari jurusan Bahasa Indonesia, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, Bahasa Indonesia, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Dari Ardisa kita beralih nih Tribuners, ada Kak Ananda Elsa Fitriani. Halo Elsa. Halo. Nah, kalau Elsa sendiri dari mana? Sama Kak, dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra. Oke, tadi ada yang nyeletuk tuh dari tadi katanya. Oke, kita melipir lagi dari Elsa kita ke Faradila. Hai Kak. Nah, kalau Faradila sendiri dari Sastra Kak, Indonesia? dari Oh, berarti semuanya sama Iya, ya? sama. Kalau gitu kita lanjut lagi ke Lisma. Halo Lisma. Halo, Kak. Boleh sapa dulu teman-teman Tribuners? Halo Tribuners. Oke, jadi teman-teman Tribuners sebagai intermezzo ya, boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman pemagang kita, untuk teman-teman pemagang kita hari ini. Nah, teman-teman juga harus tahu nih Tribuners, kalau di belakang layar nih ya ada kurang lebih sekitar 1.000 ya, 1.000. Ada 1.000 supporter yang menyemangati teman-teman pemagang di podcast kali ini. Nah, kita mungkin teman-teman Tribuners pasti udah tahu ya berdasarkan judul kita hari ini bahwa kita akan mengulik nih bagaimana cerita dari teman-teman selama magang di Tribun Timur dalam beberapa waktu terakhir. Nah, saya mungkin mau ke pojok dulu. Nah, oke, pasti awalnya bingung nih kok dari ujung sana gitu, tapi nggak apa-apa, kita ke Lisma dulu. Mungkin boleh Lisma ceritakan dulu alasan pertamanya memilih Tribun Timur itu apa? Iya, kalau ditanya mengenai alasan kenapa milih Tribun Timur, awalnya itu saya tidak tahu Tribun Timur itu rekomendasi dari dosen PA. Nah, sebelum magang tuh Kak, sering Kak searching memang di mana sih tempat magang yang bagus. Nah, itu kebetulan ada dosen PA yang katanya angkatan di atasku. Nah, tahun lalu itu ada yang magang di Tribun Timur. Nah, mulai maka di situ kayak cari tahu mengenai Tribun Timur. Nah, dia bilang kakak-kakak di situ yang pernah magang di situ katanya bilang di Tribun Timur itu seru, kakak-kakaknya seru. Jadi di situ kayak udah deh coba di Tribun Timur aja. Awalnya itu nggak tahu, tapi direkomendasi dari dosen PA dan kakak-kakak angkatan yang sebelumnya magang di sini tuh jadi tahu Tribun Timur. Oke. Kalau misalnya Lisma ya tadi bilangnya memang dari awal sebenarnya kurang tahu tentang Tribun Timur. Yang lain sebenarnya ada nggak yang udah dari awal pas lihat ada program magang langsung mau ke Tribun Timur, ada nggak? Yang emang udah tahu program magang Tribun Timur? Udah ada? Belum ya? Berarti sama semuanya. Iya, sama. Rekomendasinya dapat dari, kalau kamu dari mana? Kalau sebenarnya kalau Tribun Timur membuka semacam program program magang ya, bisa magang di sini, sebenarnya tidak tahu Kak. Cuman kita kan angkatan 22 dan sudah ada angkatan sebelumnya 20, 21, 19 yang magang juga di Tribun Timur. Jadi dari rekomendasi dosen ya kalian bisa kalau ambil bidang jurnalistik bagusnya di Tribun Timur. Berarti sebenarnya walaupun tidak langsung berkaitan ya jurusan bahasa sastra kemudian ke jurnalistik, tapi langsung cocok. Alhamdulillah cocok sih Kak. Cocok dong pastinya. Nah, selain dari itu mungkin teman-teman yang di tengah-tengah nih kita mau dengar juga nih pandangan dari Elsa dan juga Farah ya mengenai pengalaman di Tribun Timur. Gimana sih first impression-nya atau kesan pertama lah ketika masuk di Tribun Timur? Apakah langsung ada sambutan hangat atau sambutannya panas? Oke, dari Farah dulu silakan. Ya, sebelumnya Kak pernah Kak memang datang ke Tribun. Oh, betul? Ya, betul. Sebagai temannya Hayana. Oke. Nah, kasih kenal Kak teman-teman magang sama Kak Arni sama Kak Mehmet.
Ya kesan pertama aku di situ, maka jangan beda magang di sini. Begitu kan, karena kulihat mentor itu berdua, ya sinis banget. Lihat galak. Jadi pas yang alasanku bilang tidak mau magang di Tribun, tapi kalau bukan magang di Tribun kayak ndak ada ku tahu Kak. Kalau di Fajar kan pasti bilang salah satu jurnalistik di Makassar pasti kayak bilang tabangku santai-santai apalah kayak dana kerja begitu. Jadi saya coba di Tribun Timur lah. Oke, baik. Tapi itu sebenarnya lebih ke kayak first impression sebelum masuk ke magang Tribun Timurnya. Nah, coba kita dengar lagi nih dari Elsa juga. Kalau ketika masuk di Tribun Timur, ya sama Kak, kurang lebih kayak Farah tadi. Hari pertama di sini tuh merasa kurang nyaman ya, karena kenapa tuh kurang nyaman? Langsung digangguin kah? Iya, dari mentornya tuh kayak kurang welcome gitu sama kami ya. Dan sempat juga cerita-cerita ke tim kayaknya kurang nyaman nih di situ di Tribun Timur. Sempat juga kayak mau pindah instansi. Cuman pas hari kedua ketiga udah dapat feel-nya, ternyata ini kakak-kakak mentor semuanya baik, ramah. Berarti nanti kayaknya kita perlu ya teman-teman Tribuners untuk klarifikasi mentor ya. Jadi mentornya kita dudukan juga di sini. Kita coba ajak ngobrol juga nih tentang pengalaman anak magang. Nah, selain dari itu, ketika first impression-nya, saya belum dengar nih dari kamu dulu, silakan. First impression-nya masuk di Tribun Timur, atau mungkin apa kalimat pertama deh yang pernah kamu dengar dari kakak-kakak mentor ketika masuk di Tribun Timur, dan itu kesannya langsung jadi semangat nih, atau malah kayak aduh kayaknya jangan dulu deh gitu. Silakan. Kalau berbicara soal first impression, sebenarnya tidak terlalu bagaimana ya Kak, karena kan kalau berbicara soal magang sudah pastinya kita ingin bekerja, profesionalitas dibawa di sini begitu. Kalau tentang mentor, saya agak berbeda sama teman yang lain begitu. Mereka yang saya lihat ya, pembawaan tegasnya sih. Pertama kali dilihat pembawaan tegasnya, dipikir tegas banget ini mentor. Cuman ya sama kayak Elsa tadi, hari kedua, ketiga dan seterusnya ya ternyata memang mereka ramah sekali, mereka membimbing kami. Jadi ya memang pertemuan awal, pandangan awal ya sangat berbeda sama yang sekarang ini. Jadi sebenarnya stigmanya langsung terpatahkan di hari kedua, ketiga ya. Iya, betul. Bisa langsung berbaur lah dengan kakak-kakak mentor. Nah kalau gitu mungkin teman-teman Tribuners agak banyak juga nih yang menanyakan, kalau misalnya magang Tribun kita ngapain aja sih? Teman-teman mungkin ada yang mau ceritain dulu nggak di divisi mana nih ditempatkan? Kamu dulu, boleh silakan. Oke, boleh. Kalau saya itu Kak, pertama magang di sini ditempatkan di sosial media spesialis. Ya, di sosial media spesialis itu kita disuruh buat naskah, terus untuk bahan Facebook dengan Instagram itu kita disuruh buat berita untuk Facebook dengan Instagram. Terus voice overnya itu kita yang isi sendiri. Terus yang kedua itu setelah di rolling itu saya dipindahkan ke wartawan. Iya. Kamu bahkan sempat terjun ke lapangan? Pernah. Terjun payung? Belum. Oke. Lalu? Iya, setelah di divisi wartawan itu saya dirolong lagi ke operator. Terakhir tuh di operator. Terakhir di operator ya. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita bicara tentang pengalamannya ya, Tribuners, pengalamannya berarti bisa dibilang cukup banyak nih, karena selain dari satu divisi kita ada momen rollingnya ya, dari teman-teman magang sendiri. Nah kalau yang lain pernah ditempatkan di mana aja nih kamu? Kalau saya divisi paling pertama itu di operator. Ya, di situ pembimbingnya ada Kamul, Kak Zakli sama Kak Faiz juga. Setelah di operator, di rolling lagi di bagian editor yang dibimbing langsung sama Kak Asma. Kamu nggak pernah ke voice over berarti? Kalau voice over sebenarnya semuanya kena, semuanya dapat. Jadi dapat giliran aja sih sebenarnya. Karena termasuk tugas wajib kita di sini. Oke. Kalau Farah sendiri di divisi mana nih awalnya, dan terakhir mungkin di rollingnya ke divisi apa?
pertama itu Kak di edit video. Video. Yang kedua itu sosial media spesialis. Yang ketiga sekretaris. Oh, sekretaris ya? Ya. Kamu aja nih sendiri di sini yang pernah jadi sekretaris, yang lain? Belum pernah. Oh, kamu juga. Belum pernah. Saya pernah belajar. Pernah tapi- belajar. Pernah belajar tapi cuma 2 minggu saja. Kayaknya nggak cocok ya tribunan saya. Ditolak gimana gitu. Oke. Kalau kamu sendiri, Elsa? Kalau saya itu pertama ditempatkan di divisi wartawan. Divisi Ya, wartawan. tugasnya itu ke tadi sama tadi Kalisma buat naskah, terus yang kedua itu ditempatkan di editor video. Oke. Nah, dari ketiga divisi, kurang lebih ya, 3 divisi yang teman-teman pernah tempati, ada nggak pengalaman paling menarik atau mungkin paling mengesankan lah yang teman-teman pernah ikuti? Mungkin yang pernah ke lapangan menemui apa gitu di lapangan, yang wartawan ya, atau mungkin teman-teman di divisi lain pernah nggak ada satu kesalahan pengalaman deh apa aja gitu yang teman-teman pernah lakuin? Boleh kita dari ke Elsa dulu, kayaknya merasa bersalah banget. Elsa ada pengalaman paling mengesankan? Pas turun lapangan ya Kak? Iya, yang mana aja? Kalau pas turun lapangan meliput berita karena pertama kali ya meliput berita, jadi kayak waktu itu kayak gimana ya? Kayak kurang makan, Kurang kasih sayang. bukan kayak lama banget kayak orang bodoh-bodoh di pinggir jalan. Oh, pas cari wawancara itu kan. Itu kayak atau emang? Oke, jadi emang lebih kayak bingung ya mau ngapain ya. Kayak padahal yang target yang mau diwawancarai sudah ada di depan mata, tapi kayak bingung bagaimana untuk cara nyamperinnya. Caranya. Jadinya berhasil nggak wawancaranya? Berhasil Kak, cuman ya Cuman lama gitu. lama nenangin diri ya kayak Tribuners ya. Yang lain gimana? Saya Kak. Boleh. Sama kayak Elsa mau juga ceritakan soal pengalaman liput. Oke, meliput. Karena saya itu termasuk tim pertama Yang pertama. tim pertama untuk meliput begitu Kak. Oke, oh jadi kayak gelombang rollingan Iya, pertama ya. ada Kali tim- pertama kamu di divisi Iya, liputan. Oke. Ada tim pertama, tim kedua begitu. Oke. Dan hari pertama untuk meliput, pertama kalinya untuk meliput merasakan oh begini ya caranya meliput, begini cara jadi wartawan, cari orang untuk diwawancarai, cari footage juga begitu. Dan karena itu pertama kalinya meliput, ada satu kesalahan dibuat. Dan ya itu salah satu kesalahannya adalah karena ketika sudah meliput dan sudah dapat footage untuk buat video, ternyata harus kita edit lagi, dan editnya tuh ternyata ada deadline jam begitu. Iya, benar. Ya, itu salah satu kesalahan pertama untuk meliput. Iya, kesalahan pertama tapi juga pembelajaran pertama sih untuk saya. Jadi setelah itu Iya. bisa langsung serba on time ya semuanya ya. Iya. Oke. Belajar Berarti dari sebenarnya situ. lebih ke kurang dapat konsep breaking newsnya aja sih. Yang namanya berita Iya, kan ada konsep. masanya ya, ada Iya. waktunya, bahkan hitungan jam aja beritanya bisa jadi udah Iya. bukan basi sebenarnya. Lebih ke akan tertutupi dengan berita-berita Iya. lain. Oke. Tapi itu jadi pengalaman baru dong buat kamu. Pengalaman baru dan pengalaman paling berkesan ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau Farah sendiri gimana pengalamannya? Kalau saya sih setiap divisi pasti ada kesalahanku Kak. Oke. Apa tuh? Coba disebutkan 10 dosa Farah. Ayo ya, kita coba hitung ya teman-teman ya. 10 dosa Farah, 1. Pertama di editor video. Oke. Astagfirullah. Ya, apa tuh? Oke. Baru 2 minggu Kak. Baru 2 minggu baru tahu Kak belajar edit video. Itu pun Sofyan sama Kak Asma bantu ajar Kak. Oke. Kalau tidak ada itu berdua, tidak tahu menyerah langsung di editor. Tapi setelah itu langsung bisa aja terbiasa aja sama itu berdua. Oke. Yang kedua itu Kak mengupload IG. Mengupload IG. Iya. Apa tuh? Mengupload Kak berita di IG. Baru itu untung Kak Ical itu tidak marah, Masya Allah. itu pasti aku upload salah itu. Apa tuh? Di IG Kak salah upload Kak. Oke. Salah upload Kak, terus Kak Ical komen bilang salah upload kok Dek, hapus gitu cepat. Jadi ku hapus menjadi, kan saya ini orangnya panikan Kak, jadi pusing Kak ini sampai ku lupa apa yang mau ku lakukan tadi, jadi terbengkalai semua.
Itu ya. Agak fatal ya teman-teman ya. Oke. Yang ketiga sekretaris. Oh banyak ya. Saya tadi bercanda loh soal 10 dosa, ternyata kayaknya lengkap ya 10 ya. Oke, di sekretaris kamu apa gitu? Ya ampun, nyusahin kamu ya. Oke, di sekretaris kamu? Sekretaris itu salah apa? Bukan salah pencet. Hapus kayak itu, intinya hilang itu file 1. Terus ditelepon sama Semoga Pak itu Budi. bukan slip gaji saya ya teman-teman. Oke, jadi ada satu file yang hilang lalu? Terus itu malam-malam itu ditelepon langsung sama Pak Budi. Oke. Itu sih nggak tahu mas saya mau bilang apa kak, karena di sekretaris ku pikir ini semua gajinya karyawan ya Allah pasti. Oke, semoga Pak Budi nonton ya. Jadi pelakunya adalah Farah, Pak. Oke, lalu tapi kemudian dari semua pengalaman itu sendiri, respon yang didapatkan pun gimana? Baik sekali jika alhamdulillah kayak nggak namarahin ditegur tapi tidak dimarahin. Oke, jadi sebenarnya lebih ke kalaupun ada bentuk kritik ya, kritiknya juga kritik yang membangun ya, dan juga tentunya bisa memperkuat lagi lah karakter dari teman-teman pemagang sekalian. Nah, kalau kamu gimana? Apa nih pengalaman menarik yang pernah kamu rasakan atau yang pernah kamu lalui atau mungkin yang pernah kamu lakukan nih? Kayak tadi nih 10 dosa juga nih. Silakan. Kalau berbicara soal pengalaman menarik itu banyak ya kak. Tapi saya kan tipikal orang yang lebih suka berkegiatan di luar lapangan, di lapangan itu berkegiatan di luar ruangan. Saya itu paling berkesan ya? itu bukan. Saya tuh yang paling berkesan pas wartawan yang kegiatan meliput itu. Yang kemarin itu saya satu tim dengan Kak Gandhi dari anak Majene juga itu satu tim. Kemarin kita itu ada pengalaman meliput kak, itu meliput perayaan Natal. Terus kemarin itu ada satu momen itu kita lupa tanya nama narasumber. Setelah selesai wawancara itu baru kita tahu, oh ternyata kita lupa tanya nama narasumbernya, tapi narasumbernya itu yang pengunjung toko. Nah setelah itu teman satu tim saya itu harus lari-lari naik ke lantai 2 untuk cari narasumbernya itu hanya untuk untuk menanyakan namanya doang. Itu sih kak. Oke, tapi ketemu narasumbernya? Ketemu. Oke, itu ketemunya di mana? Di atas, di lantai 2. Oh, di lantai 2-nya ya. Iya. Tapi itu jadi pengalaman yang membingungkan juga ya. Iya, sebagai pembelajaran juga. Ada lagi nggak pengalaman-pengalaman lain yang mungkin sedikit banyak memorable, dan mungkin kalau yang ada yang memalukan juga nggak apa-apa sih guys. Bisa diceritakan juga. Banyak sih ya kalau memalukan. Oke. Salah satu itu kayaknya yang seru aja itu yang kayak absen setiap hari. Oh, apa tuh? Kenapa tuh Absennya absennya tuh setiap hari tuh beda-beda kak. Kadang kita disuruh cari benda huruf D, huruf K, pokoknya yang susah-susah. Kadang juga kayak disuruh objeknya itu kayak foto yang selfie, baru harus pakai stiker yang paling jelek. Padahal muka udah jelek ya, disuruh lagi pakai stiker yang paling jelek. Itu kamu aja Beb. Kata yang lain itu kamu aja Beb. Oke, bercanda ya. Tapi dari itu semua apa nih yang paling absurd mungkin? Absen yang paling absurd pernah disuruh ngapain kalian? Coba, kamu paling absurd yang mana tuh? Yang paling aneh gitu? Pernah? Paling aneh. Apa tuh menurut kamu? Kalau menurut kamu apa? Absen mana yang paling aneh? Daftar hadir presensi yang paling absurd ya sebenarnya semua sih kak. Cuman ada yang gampang banget ini presensinya atau yang paling susah deh kalau gitu. Yang paling susah apa paling tuh? susah ya. Kamu pernah disuruh absen foto sama Nicholas Saputra nggak? Oh enggak ya? Yang paling susah ketika disuruh foto satu frame harus ada 8 orang. Satu frame harus ada Iya. 8 orang. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kita datang cepat, ya gampang sih kak nemuin mereka itu dalam satu tempat. Cuman kalau semisal datangnya agak telat-telat yang kayak 5 menit lagi, 10 menit lagi, atau bahkan 2 menit lagi, terus mereka kan udah nyebar ke divisi masing-masing. Pas datang ke studio, aduh, sisa 2 orang, sisa 1 orang, mau di mana lagi cari 8 orang ini sisanya, begitu kak. Oke. Iya, itu agak susah sih. Bisa menurut nggak saya. satunya kita ajak Cipoy? Oh iya kak, bisa jadi ide presensi baru nih. Oke, udah lewat ya, kamu udah selesai magangnya. Yang lain yang paling susah atau yang paling memorable yang mana tuh kira-kira?
push up sih Kak. Pernah. Jahat sih. Itu sebenarnya lebih ke gokil aja sih kalau Sama misalnya itu naik tangga Iya, itu berapa naik tangga. 100 itu Oh, kan jadi bentuk presentasinya video. Menghitung anak tangga. Oh, naik disuruh menghitung naik tangga turun tangga sih Kak sama push up. Oke, kalau gitu nanti kita undang juga ya mentor kalian yang Iya. untuk membalaskan dendam ya. Apa sebenarnya motivasi mereka meminta presensi itu? Oke, Bahan- kalau gitu berarti bahan ketawanya. Kenapa? Bahan ketawanya Kak. Jadi bahan ketawaan aja. Bahan tertawaan. Biar kalau boring ya nontonin aja lah anak-anak gitu yang lagi push up, yang lagi nyari kucing gitu. Oke. Nah, kalau kayak gitu berarti sebenarnya memori yang paling banyak terkenang sebenarnya lebih ke hal-hal yang lucu-lucu, Iya sih, Kak. lebih ke hal-hal yang menyenangkan. Nah, kalau gitu boleh nggak aku tanya kalau misalnya kalian udah nggak di sini nih ya, udah selesai balik ke kampung masing-masing, ke kampung ini kan di Makassar ya. Kalau udah balik ke kampus masing-masing, apa kira-kira momen yang bakal teman-teman paling rindukan nih di Tribun Timur? Ayo, siapa Banyak, dulu? banyak. Ayo coba rebutan 3, Saya 2, 1. Oh iya udah, Saya Farah dulu. silakan. Paling rindu sih makan bersama. Oh, Makan kentang, apapun itu. Kalau mau makan bersama harus saya bilang bilang saya pi beli apa, intinya kumpul Kak. Harus kumpul. Baru acara-acara kayak kumpul di studio main apa itu lagi undercover. Sampai-sampai itu ditegur sama orang Oh, editor. berarti itu kalian emang kelewatan. Iya sih. Tapi sampai seru itu teguran Kak, udah. paling seru, paling nggak bisa dilupakan. Oke, dari semua momen kamu mikirnya makan ya? Iya, ya daunnya. Kamu mikirnya perut ya guys? Oke. Kalau yang lain gimana nih? Momen apa nih kira-kira yang bakal paling banyak dirindukan? Apa kayak, ya paling ngangenin lah kalau teman-teman udah gak di Tribun Timur? Kamu? Boleh? Boleh, silakan. Mungkin setelah minggat dari sini, Iya. Mungkin setelah dari Barangnya sini. jangan berbawa ya. Iya. Setelah sih momen yang bakalan dirindukan itu orang-orangnya, kebersamaannya. Oke, Iya. siapa tuh orangnya? Iya. Orang satu atau orang-orang? Orang-orang. Oh, orang-orang. Kebersamaannya kan setiap hari itu kita disuruh kayak yang absen momen lucunya itu yang kayak absen atau yang kayak harus mengajari anak magang baru, itu juga kebersamaannya dapat teman baru lagi. Oke. Terus kita juga pernah bikin acara, itu setiap acara anak magang yang mau selesai itu Kak, selalu ada acaranya. Jadi mungkin itu yang bakalan jadi momen yang dirindukan juga, yang acara-acara di rumahnya Kakak Arni. Oke. Jadi acara pelepasannya teman-teman yang lain kalian ikut, tapi Ikut. pas kalian keluar nggak mau bikin acara ya, gitu ya? Mungkin juga. Ada kan ya? Ada. Ngundang 1000 orang ya? Oke, tapi nantinya pokoknya yang paling penting sebenarnya adalah momen sama Iya. teman-teman magangnya ya. Kalau kamu apa kira-kira? Momen yang bakal paling dirindukan? Atau di antara kalian ada yang CLBK nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya Ada teman kayaknya sama deh. saudara. Siapa? Ini Oke, kayaknya nggak deh. ada. Oke. Kamu silahkan. Apa kira-kira yang bakal paling dikangenin? Hal yang paling dirindukan nanti setelah keluar dari Tribun Timur, salah satunya orang-orang di sini. Oke. Ya, Oh, karena- salah satu orang-orang di sini? Salah satunya Salah orang-orang di satunya sini. orang-orang di sini. Salah Oke. satunya. Iya, Jadi salah satunya atau semuanya nih? semuanya. Oh, semuanya. Oke. Gimana? Iya. Karena alhamdulillahnya tim kami dapat tempat magang yang menurut saya tempat magang ini bisa buat nyaman sih Kak. Asik. Iya. Apa ya Kak? Kan kita setiap hari Jumat ada matkul nih Kak. Jadi kembali ke kampus. Jadi terus cerita sama teman-teman Oke. tempat magangnya bagaimana. Nah, ketika saling menceritakan tempat magang ya pas diceritakan tempat magang kami ya di Tribun Timur, mereka langsung bilang ramah sekali mentor-mentor di sana. Terus kalian akrab ya sama anak magang yang lain, sedangkan mereka ya tidak akrab banget kan sama anak magang yang lain begitu. Terus iya. kita banyak kegiatan di luar kantor. Biasanya kan kalau magang ya di kantor aja gitu kegiatannya, ngerjain tugas apa segala macam. Tapi kalau kita tidak, kita juga ada kegiatan di luar acara bersama begitu. Dan itu momen yang tidak bisa dilupakan karena kita di situ ngobrolin banyak hal, tidak termasuk kerjaan, tidak bawa kerjaan. Iya. Ngobrolin tentang pribadi masing-masing, terus sambil main games juga. Oke. Di situ tempat kita saling mengakrabkan diri begitu. Ya sih itu
selain kumpul-kumpulnya orang-orangnya ya acaranya juga gitu. Juga momennya ya. Jadi Momennya. sebenarnya kalau saling berbagi cerita dengan teman-teman yang magang di tempat lain dari kampus yang sama, berarti kalian punya lebih banyak cerita untuk dibagikan, lebih banyak teman lah sebagai kenalan baru ya di tempat magang Tribun Timur. Nah, kalau kamu sendiri, Elsa gimana? Salah satu hal yang bakal paling dirindukan nih Kak, notif absen sih setiap pagi. Oh, notif absen ya. Jadi kamu selalu deg-degan ya tiap bangun pagi. Iya, kan Apalagi hari setiap Senin hari ya? kan ada notif absen. Kalau sudah keluar dari sini kan bakal hilang, nggak dapat lagi. Terus canda tawanya ya Kak. Canda tawa orang-orang di sini, kebersamaannya kalau lagi kumpul-kumpul di studio, suka cerita-cerita random itu sih Kak yang bakal dikangenin. Oke. Kalau boleh tahu hari ini absennya apa sih, guys? Apa nih tema? Benda berwarna Tosca. Oh my god, aku aja bingung. Harus berfoto. Oh ini nih bisa nih. Hari ini foto Tosca berhasil nggak? Kamu apa nih, foto sama apa nih hari ini? Absennya? Hari ini Enggak. kalau Enggak. kita Enggak. ada ya, Enggak pasti yang Karena mau. sudah pernah Iya. Oke, kalau gitu kita nanti tanyakan ke teman-teman yang belum out ya. Nanti bakal ada gilirannya juga kok pasti. Oke, kalau gitu tadi kita udah cerita banyak tentang bagaimana pengalamannya. Kita cerita juga tentang apa hal-hal yang akan dirindukan selama di sini. Sekarang aku mau ngasih kesempatan untuk teman-teman yang mau ngasih pesan ke teman-teman atau kakak-kakak mentor sepeninggalan gitu. Sepeninggalan teman-teman setelah keluar dari Tribun Timur. Kamu silakan. Oke. Apa ya? Banyak sih yang mau disampaikan, banyak yang mau dikatakan di sini. Ya, Banyak ya, kita catat ya, banyak ya. Jangan sampai singkat ya. Oke. Banyak, silakan. ya. Pasti yang paling pertama ucapan terima kasih sama pihak Tribun Timur, terutama mentor-mentor kami, Karni, Kak Memet, Kak Ririn, terus di awal magang kami juga sempat bertemu sama Kak Uming, ya. Terus ya terima kasih banyak tentang apa yang mereka berikan kepada kami, bimbingannya mereka, selain bimbingannya mereka terhadap tentang jurnalistik, bimbingannya mereka juga terkait mental kami, pembentukan karakter kami, itu sangat memberikan pengaruh baik kepada tim kami begitu. Kemudian terima kasih juga untuk kakak-kakak mentor di divisi kami, karena saya di bagian operator. Terima kasih untuk Kamul, Kak Zakli, Kak Faiz, terus kakak-kakak di bagian editor, Kak Adi, Kak Hasma. Makasih Kak bimbingannya selama ini, karena mereka selama ini membimbing dengan cara yang ramah, yang mudah dimengerti sama kami. Jadi ya banyak-banyak terima kasih lah disampaikan untuk mereka begitu. Terus terakhir terima kasih untuk teman-teman magang kami, karena ini pertama kalinya ketemu karakter yang kayak mereka. Karakternya unik semua Kak. Iya, karakternya unik semua. Pokoknya karakter mereka tuh tidak ada yang saya dapatkan di kampus, di kelas begitu. Iya, karakter menyebalkan, ngeselin, kayak toa. Terus kepedean, banyak sekali Kak karakter unik di sini. Jadi ya overall senang banget ketemu sama mereka. Ya, itu aja sih. Kalau gitu aku kasih kesempatan kedua buat Elsa, silakan. Pertama-tama saya mau mengucapkan banyak terima kasih pada Tribun Timur dan terutamanya kepada kakak-kakak mentor atas bimbingan yang sudah diberikan kepada kami selama ini. Jujur ilmu yang kami dapatkan di sini sangat membantu untuk kami dari yang awalnya tidak tahu jadi tahu, jadi tahu banyak soal media. Terutama buat Kak Arni, Kak Memet, sama Kak Adi ini yang berperan penting banget ya terutama kepada saya, karena selama di Tribun ini jujur saya banyak buat kesalahan Kak. Iya, dan pernah ada momen itu dimarahi habis-habisan sama Karni.
Nanti kita off the record aja ya guys ya, apa kesalahan yang bikin Kak Arni murka ya. Oke. Iya, jadi Ada lagi? itu sebagai bentuk pelajaran sih Kak Betul, buat kami. betul. Diambil yang positifnya aja. Oke. Nah, kalau gitu, oh iya diambil positifnya aja, berarti ada yang negatifnya ya. Oke. Silakan Farah. Sebelumnya terima kasih kepada Tribun Timur yang sudah menerima kami untuk magang di sini. Terima kasih kepada mentor-mentor kesayanganku, asik. Nih. Kak Arni, Kak Memet, Kak Ririn, Kak Uming. Terima kasih juga untuk mentor di divisiku, Kak Ical, Kak Asma, Kak Pak Budi, Kak Asis. Semuanya deh, terima kasih. Terima kasih juga teman-teman magangku yang suka menghibur kalau kesepian, yang suka bikin ketawa, yang suka yang suka apa deh, intinya terima kasih saja, tidak cukup untuk kalian semua. Oke. Untuk itu sebelumnya saya meminta maaf kalau ada kesalahan saya yang pernah menyakiti hati kalian. Kesalahan saya itu tidak apa deh, luput dari Ada tisu nggak Kak? Ada tisu Kak, tisu. tidak menangis ya guys. Oke. Luput juga guys. Jadi terima kasih untuk semuanya. I love you. Muah. Kok dibalas? Kok dibalas? Oke. Nah, kita tadi udah dengar ya dari Farah. Berikutnya aku kasih kesempatan juga buat Lisma. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya Kak. Terima kasih saya ucapkan kepada Tribun Timur, para pimpinan Tribun Timur, Pak Tamsil, Pak Ronald, Pak Asis, dan khususnya pada mentor-mentor kami. Terima kasih Kak Ririn, Kak Arni, Kak Memet. Terima kasih atas kesabarannya menerima kami dan mengajari kami selama magang di sini. Tentunya ilmu yang diberikan itu bukan hanya sekedar mengenai media, tapi kami itu banyak mendapatkan wejangan hidup dari para mentor ya. Terus terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman magang dari kampus yang lain. Terima kasih karena telah mewarnai kehidupan kami di tempat ini. Itu aja sih Kak, terima kasih buat semuanya. Oke. Nah, kalau tadi teman-teman udah menyampaikan ya kesannya dan juga pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman pemagang, teman-teman kakak-kakak mentor ya. Aku juga mau mewakilkan Tribun Timur, mau mengucapkan terima kasih banyak juga untuk kesediaan teman-teman untuk bergabung dan belajar bersama dengan Tribun Timur. Dan mudah-mudahan doa kita sama ya, mudah-mudahan semua ilmu yang teman-teman terima di Tribun Timur bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa disebarkan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan yang terpenting adalah bisa memberikan manfaat untuk diri teman-teman masing-masing dan orang-orang di sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dilancarkan seluruh agenda-agenda berikutnya. Amin. Semoga lekas sarjana. Amin. Pokoknya semua tujuan-tujuannya bisa segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners yang masih setia menyaksikan Bincang Kampus edisi hari ini. Saya Nisa Husnuzan, mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.